Pemirsa TV One yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati nurani siapa, seorang ibu siapa yang tega melihat anaknya menangis di tengah gurun padang pasir yang tandus kering kerontang. Tidak ada makanan, tidak ada minuman. Lalu Siti Hajar lari dari seatas bukit yang kita kenal dengan Bukit Sofa. Lari dari Bukit Sofa, mencari air untuk memberikan minum kepada putranya. Tidak nampak air, Siti Hajar lari ke Bukit Marwah. Dari Marwah yang nampak di Bukit Sofa. Dari Sofa lari ke Marwah. Dari Marwah lari ke Sofa. Terus lari kecil. Innas Sofa wal Marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyatawafa bihima. Sofa dan Marwah ini ketika kita berangkat haji atau umrah, kita melakukan ritual umrah, kita lari kecil dari Bukit Sofa dan Marwah. Ini mengikuti jejak apa yang dilakukan oleh ibunda Ismail yang bernama Siti Hajar. Pemirsa TV One yang dirahmati oleh Allah, ketika mencari air untuk anaknya, memperjuangkan untuk anaknya Ismail, Siti Hajar terlalu lelah, capek. Lalu Allah perintahkan kepada malaikat Jibril, Jibril, keluarkan air dari kaki Ismail. Nabi Ismail yang kecil menendang-nendang kakinya di padang pasir yang tandus kering kerontang itu, ditendang-tendang. Tidak lama kemudian memancarlah mata air yang kita kenal dengan sebutan mata air Zam-Zam. Siti Hajar turun dari Bukit Marwah lalu berdoa, bermohon kepada Allah, terima kasih ya Allah, aku yakin Engkau tidak akan menyia-nyiakan aku di tempat yang dimuliakan ini. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim adalah contoh seorang nabi yang dianggap sukses membina anak-anaknya, membina keluarganya. Tidak lama, Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan Siti Sarah punya anak namanya Ishak alaihissalam. Ishak menikah dengan Rifqah, punya anak menjadi nabi namanya Yakub alaihissalam. Yakub punya anak menjadi nabi namanya Yusuf alaihissalam. Yusuf punya anak, terus ke bawah sampai anak keturunan Nabi Yakub ini disebut dengan Nabi Bani Israel. Dari anak Nabiullah Ibrahim, dari istri yang kedua, mempunyai anak bernama Ismail alaihissalam. Ismail punya anak keturunan, tidak ada yang jadi nabi dan rasul kecuali nabi akhir zaman, nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istri Nabiullah Ibrahim yang ketiga bernama Qatturah. Qatturah punya anak namanya Madyan. Madyan punya anak namanya Nabi Syu'aib. Nabi Syu'aib punya anak perempuan namanya Safurah. Safurah dinikah oleh Nabi Musa alaihissalam. Pemirsa TV One yang dirahmati oleh Allah. Lalu contoh keluarga yang sukses membina rumah tangganya yang terakhir disebutkan di dalam Al-Quran, Innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim, dan keluarganya Nabi Ibrahim. Yang ketiga yang disebutkan sukses membina rumah tangganya, wa ala Imran, keluarganya Imran. Siapa itu Imran? Patut juga kita jadikan contoh di dalam kehidupan kita. Imran itu ada yang berkata bukan nabi, tapi namanya disejajarkan dengan nama para nabi pilihan Allah. Bukan rasul, tapi namanya disejajarkan dengan rasul pilihan Allah. Nama Imran digandengkan dengan nama Ibrahim. Nama Nuh digandengkan dengan nama Imran. Begitupun dengan Nabi Adam alaihissalam. Siapakah Imran itu? Imran adalah seorang manusia biasa. Seorang yang soleh, yang ketaatannya luar biasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Imran punya istri namanya Hana. Hana ini juga seorang wanita yang mandul. Pemirsa, maka tidak ada doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap doa-doa kita, permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti seluruhnya akan dikabulkan oleh Allah. Maka Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa idza sa'alaka ibadi, dan apabila hambaku bertanya tentang aku ya Muhammad, katakanlah sesungguhnya aku ini dekat. Lebih dekat daripada ulat nadi, lebih dekat daripada urat leher.
fastajibuli wal yu'minuli. Maka aku akan mengabulkan apa-apa yang mereka inginkan. Maka aku akan mengabulkan seluruh doa-doa mereka. Fastajibuli wal yu'minubi. Aku akan mengabulkan doa-doa mereka. Aku akan mengabulkan apa yang mereka minta dengan satu syarat. Wal yu'minubi. Apa itu wal yu'minubi? Mereka beriman dan percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada Allah mereka beriman dan percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang pemirsa, kita doa kepada Allah siang dan malam, cuma kita nggak yakin kalau Allah maha memberi. Kadang-kadang kita nggak yakin kalau akan diberi Allah. Sekelas Imron sama Hana. Imron sudah tua, istrinya mandul pula. Tapi siang dan malam Imron selalu meminta kepada Allah hal yang sangat tidak mungkin diminta. Apa permintaannya? Imron dan Hana menginginkan diberikan seorang anak keturunan yang soleh untuk bisa melanjutkan perjuangannya. Sampai di dalam Al-Quran diabadikan, Inni nadhartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Ya Allah, ya Rabb, ya Tuhanku, aku ingin mempunyai anak. Istriku mandul, aku juga sudah terlalu tua. Tapi jika engkau berkehendak ya Rabb, aku nadarkan nanti, kalau memang aku diberikan anak keturunan, maka aku berjanji dan menadarkan kepadamu, maka anakku akan aku jadikan sebagai muharrar. Apa itu muharrar? Muharrar itu pengabdi masjid di Baitul Maqdis atau disebut dengan Masjidil Aqsa. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, lalu hamillah Hana. Atas kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala lahir seorang bayi wanita. Hana berkata, Inni wadu'tuha untha. Bagaimana ya Rabb? Biasanya yang menjadi muharrar pengurus masjid adalah seorang laki-laki, tapi aku melahirkan seorang bayi wanita. Allah berfirman, Walaysa dzakaru kal unsa. Tidak sama antara laki-laki dan perempuan. Ternyata Allah punya maksud lain. Dari Imron dan Hana punya anak perempuan yang kita kenal yang kita kenal, wa inni sammaituha Maryam wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Anaknya Imron dan Hana ini diberi namanya Siti Maryam. Maryam nanti punya anak namanya Nabi Isa alaihi salam. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka keluarga Ibrahim patut kita jadikan contoh di dalam kehidupan kita. Keluarga Imron juga patut dijadikan contoh di dalam kehidupan kita. Terkadang yang menjadi musuh di dalam kehidupan kita bukan orang jauh, tetapi orang yang ada di dalam lingkungan kita itu sendiri. Musuh jauh, tetapi musuh yang paling berat adalah musuh-musuh yang terdekat. Anak bisa jadi musuh, istri bisa jadi musuh. Semoga kita bisa meniru dan menjadikan contoh di dalam Al-Quran, contoh-contoh keluarga yang sukses membina keluarganya sehingga anak-anak keturunannya dijadikan oleh Allah sebagai anak yang soleh dan solehah, rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.